Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat untuk belajar. Kali ini kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Tentang bab 1 menyayangi anak yatim dengan materi membaca surah Al-Ma'un. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak solih dan solihah dapat membaca dan melafalkan Al-Quran surah Al-Ma'un dengan benar. Kemudian diharapkan juga anak-anak dapat meyakini Al-Quran sebagai wahyu Allah dengan baik, serta mampu membaca surah Al-Ma'un dengan fasih. Anak-anak solih dan solihah, ayo kita perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Tahukah kamu betapa beruntungnya orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran? Karena orang-orang tersebut termasuk sebaik-baiknya umat. Bukan hanya itu, orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya 10 kebaikan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Mas'ud. Sebagai umat Islam, kita wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya memuat kebenaran dan tidak ada sedikit pun keraguan. Seluruh isi Al-Quran adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Agar kita mempunyai keyakinan yang kuat, hal yang semestinya kita lakukan adalah mencintai Al-Quran dengan cara membacanya dan mengkajinya serta menerapkannya dalam kehidupan. Al-Quran berisi 114 surah dan salah satunya yaitu surah Al-Ma'un. Quran surah Al-Ma'un berada pada urutan ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'un berjumlah 7 ayat. Surah Al-Ma'un tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Al-Ma'un juga yang memiliki arti barang yang berguna. Anak-anak solih dan solihah, mari kita simak bacaan surah Al-Ma'un berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la
يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون صدق الله العظيم. Anak-anak sholih dan sholihah, mari kita mengenal hukum bacaan mim sukun di dalam surah Al-Ma'un. Hukum bacaan mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa safawi, yang kedua, idgham mutamatsilain, dan yang ketiga, izhar safawi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Menurut bahasa, ikhfa artinya samar, safawi artinya bibir. Huruf ikhfa syafawi yaitu huruf ba. Jadi ikhfa syafawi itu apabila huruf mim bertemu dengan ba. Cara membacanya dengan suara yang samar antara mim dan ba. Kemudian ditahan kira-kira 2 harkat seraya mengeluarkan suara ikhfa. Contohnya, taramihim bihijaratin, taramihim bihijaratin. Jadi di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya ditahan kira-kira 2 harkat seraya mengeluarkan suara ikhfa. Contoh yang kedua, alam ya'lam bi anna Allaha, alam ya'lam bi anna Allaha. Mim sukun ketemu huruf ba. Dibacanya ditahan kira-kira 2 harkat seraya mengeluarkan suara ifa atau samar. Hukum bacaan yang kedua yaitu idgham mutamatsilain, disebut juga dengan idgham misli. Artinya sama baik sifat dan mahrojnya. Huruf idgham mutamatsilain yaitu huruf mim. Jadi idgham mutamatsilain itu apabila mim mati bertemu dengan mim. Cara membacanya dengan memasukkan huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 harkat. Contohnya, alladzi at'amahum min ju', alladzi at'amahum min ju'. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya dengan memasukkan huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 harkat. Contoh berikutnya, wa amanahum min khauf, wa amanahum min khauf. Di sini mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya dengan memasukkan huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 harkat. Hukum bacaan mim sukun yang ketiga yaitu izhar safawi. Izhar artinya jelas atau terang, sedangkan safawi artinya bibir. Jadi izhar safawi itu membacanya jelas di bibir. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Huruf-huruf izhar safawi yaitu selain mim dan ba ialah alif, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra,
zai, sin, shim, so, do, to, dho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya. Contoh izhar safawi. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi huruf mim sukun bertemu dengan huruf ain, dibacanya jelas. Contoh yang kedua, alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Mim sukun bertemu dengan huruf ya, dibacanya jelas di bibir. Mari kita dengarkan sekali lagi surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak sholih dan sholihah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak sholih dan sholihah dapat memahami dan menerapkannya. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.